Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melaksanakan wawancara dan pengamatan ubi jalar di daerah Purwakarya. Saksikan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak. Kami dari mahasiswa UIN dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Jadi di sini kami bermaksud tujuan adalah untuk menanyakan beberapa hal tentang teknik budidaya dari tanaman pangan ubi jalar, terus bagaimana nanti produksi dan apa saja yang harus dilakukan untuk membuat ubi jalar tersebut lebih bagus ke depannya. Ada beberapa pertanyaan, nanti kalau Bapak bisa jawab dijawab gitu, Pak. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang pertama adalah tentang identitas petani. Nama Bapak siapa, usia, pendidikan sama pekerjaan, apakah ini sampingan saja seperti itu. Boleh dijawab Pak, silakan. Kalau untuk saat ini ya, yang pertama saya perkenalkan diri dulu ya. Nama Deddy Sueri, nama saya Deddy Sueri, usia 55 tahun. Nah, itu untuk income ya sekarang udah jadi profesi lah. Profesi bukan utama sampai, petani ya. Ya. Oke. Untuk pendidikan Pak? SMP. SMP. Selanjutnya Pak, untuk status kepemilikan lahan, untuk lahan ini pribadi atau sewa? Ini pakai saja. Pakai Nah, lahan orang berarti? lahan orang ya kita pakai aja. Pinjam pakai gitu. Nah, lanjut Pak, untuk luas lahan tanaman pangannya, tanaman ubi jalarnya? Kalau untuk di sini di ukuran 1 kapling lah ini. Satu kapling. Ya. Nantilah diukur langsung jelasnya ya. Ya. Oke, untuk komoditinya sudah jelas, ubi jalar. Terus Pak, selanjut untuk cara budidaya ya. Pertama itu untuk cara pengolahan lahannya Ya, kita menggunakan multipator. Multipator itu gimana? Hand traktor. Oh, traktor. Oh, ya. Baik. Pembuatan bedengannya langsung berarti pakai itu ya? Awalnya tidak. Awalnya tidak. Ya. Baru pakai itu. Pakai apa? Dibajak dulu kan, kan baru dibentuk bedengan. Oh, oke. Untuk ukuran bedengannya Pak, khusus ubi jalar ini? Kalau ubi jalar sebenarnya berbeda ya, karena ini kan lahan bekas. Kalau memang khusus itu dia sangat rapat itu. Lahan mereka bekas 70, jalan itu sekitar 50. 70 kali. Jadi ada sistem double row, ada single row gitu. Lanjut Pak, untuk penanamannya, untuk asal benihnya, kalau ubi jalar ini Bapak bagaimana? Pakai stek batang mana? Stek batang. Stek batang pucuk apa batang tengah? Pucuk. Oke. Untuk perlakuan benih sebelum ditanam apakah ada Pak? Ada, kita berikan treatment dengan antisipasi jamur dan GPT untuk perangsang akar. Perangsang akar, oke, sip. Untuk varietas yang digunakan Pak ubi jalarnya? Ini varietas yang ya madu yang isi warna kuning. Ya, karena dia ubi jalarnya ada beberapa varietas sekarang kan. Iya, ada banyak. Oke, seterusnya untuk jarak tanam Pak antar ubi jalar yang mana? Kalau untuk jarak, yang double row ini untuk jalur itu sekitar 25 sampai 30 cm. Jarak jalur sekitar 30 sampai 40. Kalau single dia di tengah saja. Bukan. Terjalur apanya? Dia satu bedeng itu bisa ditanam double 2 jalur. Ya. Selanjutnya untuk cara penanamannya Pak? Penanamannya ditunggal aja. Langsung letak. Ya, cara tanam juga banyak. Kan macam-macam lah kalau teknik tanam itu kan. Dia ada yang menggunakan sistem tegak. Ada yang sistem tidur. Betul. Lanjut Pak, untuk jumlah tanaman per lubang tanam?
Untuk steknya nanti apakah satu Satu tanaman saja. Satu aja? Tetap satu. Oke, single lagi. Oke. Terus Pak, masuk ke pemeliharaan. Ya, setelah tanam tadi, apakah ada penjarangan? Penjarangan ini maksudnya apakah nanti setelah ditanam itu muncul dua dia? Apakah ada yang perlu dikurangi? Tidak. Jadi dibiarin aja gitu. Jadi kalau masalah penjarangan, kalau ubi jalar ini tidak perlu. Jadi yang paling penting kalau ubi jalar ini saat dia tanam, setelah menjalar itu jalaran yang ujung tidak boleh nyentuh ke tanah. Dia harus dinaikkan kembali. Berarti begitu masuk ke luar bedengan masukkan lagi kan? Ya, itu naikkan. Oke, boleh Pak. Selanjutnya Pak, untuk penyiangan gulma, pembersihan gulma itu kapan dan metodenya seperti apa? Kalau di biramba dicabut lah. Dia tidak bisa menggunakan perangkat alat. Cabut aja mana yang apa bersihkan gitu kan. Baru kalau paritnya itu kan begitu kita mau bersihkan naikkan dulu semuanya. Dia mau 2 minggu sekali. 2 minggu sekali dilakukan penyiangan gulma. Ya. Jadi kalau nanti dia turun ke bawah, ya, akarnya itu setiap yang menjalar itu kan dia mencengkram mengeluarkan akar. Akar tunasnya itu. Jadi kalau udah turun akar tunasnya tadi itu, ubi nggak mau besar. Fokus dia membesarkan badan. Fokus di bawah aja. Iya. Makanya dia harus dinaikkan. Jadi kalau yang bagusnya sih sebenarnya budidaya ubi jalarnya dengan menggunakan mulsa plastik. Supaya akar-akar yang dibuat itu enggak apa kan? Iya. Terfokus ke umbi aja kan? Fokus ke umbi dia. Iya. Baik, selanjutnya untuk pemupukan Pak, tempat pembelian pupuknya di mana, kapan, jenis, dosis, dan cara pengaplikasian. Di awal kalau apa ini sudah kita berikan pupuk. Di awal sebelum penanaman. Iya. Oke. Jadi kalau ubi jalar ini cukup kita dengan spray aja sebenarnya. Yang penting waktu dasar awal tuh seperti KCL, TSP, ya, berbanding seimbang aja lah dosisnya tadi kan. Kalau memang sekilo semuanya kan. Satu bedengan tuh Pak? Bukan, maksudnya perbandingan satu-satu NPK tadi itu. Oh. Dia kan majemuk kan ya, kan? Ya. Dia kan tunggal. Ya. Nah, jadi untuk menjadikan majemuk itu, jadi dia ini kan digabung, dimix. Nah, istilahnya. Selanjutnya Pak, untuk penyiraman sumber airnya dari mana dan kapan saja? Untuk sementara ini tidak pernah nyiram kami. Atau di alam aja langsung? Memang kemarin pas ketepatan berlebih pun. Oke, lanjut Pak, pengendalian hama dan penyakit. Tetap itu ada kita rutinitasnya 2 minggu sekali lah kalau 2 minggu sekali. Tidak. Pakai apa? Insektisida atau insektisida seperti pengendalian. Kalau jauh ini kan yang paling penting kalau ubi jalar ini ulat tanah dan ulat daun. Oh iya, ulat tanah. Nah, kalau ulat tanah dari awal sudah kita treatment tuh. Oke, pemanenan. Oke Pak, masuk ke pemanenan. Ini pemanenan untuk ubi jalar Bapak ini kapan dilakukan? Berapa bulan? Tuh. Sebenarnya ini yang ada ini bukan untuk dipanen sebenarnya. Nah, jadi kita biarkan semak dulu, itu akan kita kembangkan sebagai untuk bibit. Iya. Oh, varietas madu nih ya. Ya. Jadi panennya panen lestari. Nggak kita cabut, tengok mana yang besar itu kita ambil. Sortir lagi. Sortir. Karena kalau dicabut kan mati. Oh. Berarti ini bukan hanya untuk varietas saja ya? Ya artinya ini akan dikembangkan lagi. Dikembangkan untuk menjadi varietas, tidak ya, untuk dilakukan. Oh ya sih. Di sana Bapak ada lahan 1 hektar, rencana setengah hektar itu mau kita. Jadi rencana mau ditanam ini. Iya. Oke Pak, selanjutnya untuk ciri-ciri tanaman yang siap dipanen Pak, ubi jalar ini. Daun sudah mengurang. Udah mulai berguguran lah. Artinya udah mulai menjarang apa itu. Tapi yang pasti kalau untuk di Riau ini di 3 bulan sampai 120 hari sudah bisa panen. 3 bulan ya. Sampai 90 hari. 90 hari sampai 100 hari sudah bisa dipanen. Selanjutnya Pak, untuk cara pemanenan Pak dari ubi jalarnya.
langsung main dongkel lah semua. dongkel. Sebut aja langsung. Pakai dengan garpu gitu kan, dongkel berurutan gitu. Oke, untuk alat panennya tadi pakai garpu. Garpu. Garpu yang khusus. Terus Pak, untuk usaha atau cara yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman pangannya, apakah ada cara-cara tersendiri dari Bapak untuk mengelola tanaman ubi jalar ini menjadi lebih bagus pertumbuhannya gitu Pak? Ya, pasti. Yang pertama ya, kalau di pertanian ya ekologi tanahnya. Ya bagaimana kita ciptakan tanah itu tanah subur. Ya pengolahan itu harus dengan kompos, pengemburan gitulah kan. Jadi banyak lagi untuk menunjang, untuk meningkatkan produksi dari itu kan, ya, artinya ekologi tanah lah, pengemburan dari itu kan. Selanjutnya Pak, untuk produksi yang diperoleh tadi, apakah rata-rata 3 kali panen sebelumnya gimana Pak? Kalau menurut pengalaman yang sudah sebenarnya kalau memang treatmentnya pas di umur 120 hari itu mampu dia per lubang itu di atas 1 kilo. Per lubang tanam 1 Ya, kilo? ya. Sebesar apa tuh Pak? Sebesar kepala? Artinya per lubang itu dia satu lubang itu nanti kan banyak tunas. Ya. Dia mau 3 sampai 7 buah Per satu tanaman? per satu tanaman. Buah minimal kalau satu buah itu, kalau gramnya itu 250 sampai di 700 gram mau per buah. Jadi 4 buah saya coba kemarin di umur 110 hari kemarin tuh 3 kilo 4 buah, 3 buah sekilo. Hampir 300 gram 300 gram satu buah. umbi. Jadi kalau satu rumpun itu ada 3 aja, 4 Udah lebih. Oke, lanjut Pak, untuk keuntungan yang diperoleh Pak dari penjualan tadi, untuk sementara produksi kita harga gimana? kalau sekarang untuk harga kita tolak aja di sini 4.000 Sekilo? karena kita masih partai kecil. Kalau sudah besar itu paling sekitar 3.000. Kalau produksi yang pernah Bapak capai berapa Pak? Pernah gitu? Dulu per bedeng itu sekitar 150 125 kilo lah per bedeng. Panjang bedengan sekitar 40 Meter. Ya. Satu bedengan aja ya Pak ya? Ya. Sebenarnya kalau memang cara ekologi tanahnya, pengolahannya kan, kalau memang maksimal mampu kok. Karena kita bukan di sini aja, itu sudah coba untuk di sini, tapi menggunakan mulsa. Nah, terus waktu dia lebih pendek lagi. Nggak mesti harus 4 bulan, dia 100 hari udah besar ya. Karena dia fokus. Ini pernah pakai mulsa ya berarti? Pernah ada kita coba teman pakai mulsa. Ya, berarti usaha. Oke Pak, selanjutnya untuk apakah ada penyuluh pertanian yang bertugas yang pernah datang ke lokasi? Pernah. Pernah ada. Ya. Selanjutnya Pak, untuk hambatan atau kendala yang dihadapi Pak? Hari hujan, Hujan aja, hujan deras. banjir. Bisa diapain lagi sih? Udah. Jadi yang kedua, treatment itu untuk pengendalian ulat. Kalau di ubi jalar ini dia ulat tanah itu, urat kalau kami bilang. Di tanah ya? Ya, jadi itulah yang dari awal. Jadi dia tidak bisa dikendali, nggak bisa diobati, dia dikendalikan, diantisipasi gitu maksudnya. Dia bukan diobati tapi diantisipasi dari awal. Itulah dia dengan ekologi tanah tadi kan. Dia harus steril tanah tadi.
Kalau tidak, Tapi kalau nanti udah sampai kena susah gitu ya. nggak bisa lari di dalam tanah. Ya. Kalau buah nampak kita kan. Di daun. Jadi Pak, gitu aja. Itu aja untuk beberapa pertanyaan yang kami tanyakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Ya. Itu aja. Lagi. Kami tutup aja, Pak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.